seperti apa jurus jitu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita akan bahasnya secara lengkap bersama dengan Bapak Benyamin Daphni, Wali Kota Tangerang Selatan. Selamat malam Bang Ben, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Sasa. Terima kasih sudah mampir ke CNBC Indonesia pada malam hari ini Bang Ben. Siap. Bang Ben, kalau berdasarkan catatan yang saya miliki, APBD 2024 Pemkot Tangerang Selatan sebesar 4,5 triliun rupiah. Nah, kita pengen tahu dong update-nya Bang Ben. Hingga saat ini realisasinya ini sudah sampai mana? Iya, memang realisasi belanja daerah ya, belanjanya Mbak, itu baru mencapai 31,3%. Kalau inflasi pendapatan daerahnya, kita sudah 48% saat ini, seperti itu Mbak. Dan saya yakin akan terus meningkat pada triwulan-triwulan berikutnya. Faktor-faktor apa yang membuat Bang Ben cukup yakin akan bisa terus meningkat? Dan seperti apa pula Bang Ben juga mengoptimalkan pemanfaatan APBD ini? Yang pertama bahwa memang sistem pelelangan kita, pengadaan barang dan jasa kita sudah 100% menggunakan elektronik gitu Mbak ya. Dan sekarang sudah selesai sampai kepada tahap penandatanganan kontraktual untuk beberapa pengadaan barang dan jasa. Sehingga dengan demikian penagihan termin 1 dan termin kedua baru dilakukan pada tahap-tahap awal aja. Nah, pada triwulan ketiga ini nanti akan banyak dilakukan penagihan termin-termin berikutnya, termin ketiga, termin keempat. Saya yakin itu akan menyerap APBD kita, belanja daerah kita. Oke. Kita tahu Pak bahwa Tangerang Selatan ini merupakan kota satelit dan juga banyak kantor-kantor besar di sana. Mungkin boleh dielaborasikan nih Bang Ben, retribusi paling besar nih seperti apa sih Pak? Iya, memang alhamdulillah Tangsel menjadi kota karena aksesibilitas yang sangat mudah ya. Kemudian juga sistem transportasi dan di Tangerang Selatan sendiri banyak perkantoran, sehingga dengan demikian ini menambah pendapatan asli daerah kami dari beberapa sektor, terutama yang pertama adalah tentunya sektor PBB kita yang setiap tahun dari perkantoran ini akan melakukan meningkat gitu lah Mbak ya. Kemudian juga dari perizinan yang dikeluarkan sehingga mereka dari persetujuan bangunan dan gedung sehingga retribusi bangunan dan gedungnya itu juga terus mengalami peningkatan. Ya, alhamdulillah dari retribusi PBG kita dari target 22 miliar rupiah memang tidak terlalu besar. Sekarang sudah masuk kurang lebih 8 sampai 11 miliar. Oke, sektor-sektor apa lagi nih Bang Ben yang mungkin bisa dioptimalkan untuk bisa mendongkrak PAD di tahun ini? Saya masih optimis bahwa transaksi properti di Tangerang Selatan masih akan tinggi. Terutama sektor perkantoran dan hunian vertikal Mbak. Hunian horizontal juga masih ada sehingga BPHTB di Tangerang Selatan yang tahun kemarin target kita kurang lebih 600 miliar tercapai hampir 700 miliar dan sekarang itu bisa kita naikkan gitu Mbak. Saya yakin BPHTB di Tangerang Selatan masih sangat bagus sekali prospeknya. Di luar itu pajak bumi dan bangunan di Tangerang Selatan juga menempati ranking kedua 450 miliar lebih begitu. Ini juga akan tercapai pada akhir tahun ini. Oke. Bang Ben, saya akan beralih ke topik inflasi. Tadi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, kita sempat tadi bacakan informasi terkait Pak Menteri Tito mengatakan bahwa jangan mengambil euforia terkait dengan pengendalian inflasi. Nah, kalau di Pemkot Tangsel sendiri seperti apa sih Pak terkait dengan inflasi dan bagaimana antisipasinya untuk menghadapi inflasi yang biasanya terjadi menjelang Idul Adha? Inflasi itu kan antara lain disebabkan oleh disparitas permintaan dan supply dan demand-nya gitu Mbak. Saya menjaga sektor itu. Antara lain misalnya tingkat konsumsi masyarakat saya dorong terus dengan cara menyediakan stok-stok kebutuhan masyarakat di pasar-pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern di Tangerang Selatan. Ada 5 pasar tradisional dan ada 3 pasar modern di Tangerang Selatan. Saya jaga stoknya supaya selalu tersedia sehingga begitu masyarakat membutuhkan, misalnya pada akhir minggu, apalagi nanti mau menjelang Idul Adha, itu mereka tidak kalaupun ada kenaikan itu tidak terlampau mengagetkan mereka lah. Tetap ada kenaikan karena lebih kepada faktor ongkos transportnya seperti demikian Mbak. Jadi saya menjaga tingkat konsumsi masyarakat yang tetap berada pada angka yang bisa terkendali untuk supaya inflasi kita
betul-betul terkendali di Jadi Tangsel. memang secara musiman inflasi menjelang Idul Adha ini cukup wajar ya Pak untuk naik, tapi Pemkot Tangsel selalu berusaha untuk mengendalikan inflasi tersebut. Seperti demikian, Mbak. Oke, Bang Ben, saya masih penasaran. Tadi sebelumnya Anda sebutkan bahwa terkait dengan BPHTB ini kan sudah melampaui target ya. Boleh dong Pak kembali dielaborasikan mungkin urutan-urutan dari kontributor PAD tertinggi ini apa saja sih Pak? Mungkin bisa disebutkan 3. Iya, baik. Yang pertama tertinggi BPHTB kita. Tahun 2023 dari target 600 miliar lebih, hampir 700 miliar realisasinya. 2024 ini targetnya kita naikkan lagi menjadi kurang lebih 650 miliar dan sekarang sudah cukup menggembirakan lah masuk. Kemudian yang kedua PBB kita 430 sampai 450 miliar itu masuk. Dari targetnya 430, 450 miliar masuk. Sehingga target itu 2023. Sehingga 2024 target ini kami naikkan kembali. Cara menaikkannya antara lain kami beri insentif bagi wajib pajak yang membayar pokok PBB pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret, April misalnya Mbak. Itu kami beri insentif potongan sampai ke 10% kalau nggak salah, sampai 15%. Kemudian setelah itu dari bulan April sampai dengan Juni kita beri potongan 5%. Kita beri insentif juga buat para pensiunan, para veteran dan lain sebagainya. Jadi supaya target kita terus masuk gitu Mbak. Dan saya optimis semuanya masuk sementara ini karena kita kerjasama dengan untuk BPHTB, kita kerjasama dengan IPAT, kita kerjasama dengan Ikatan Notaris dan kita kerjasama sosialisasi ke masyarakat terus-terusan kita lakukan seperti itu antara ini. Oke Bang Ben, dengan capaian BPHTB tadi yang disebutkan, bagaimana dengan ketersediaan lahan? Apakah ini juga masih cukup prospektif untuk menunjang potensi BPHTB ke depannya? Iya, ada 2 hal. Yang pertama penguasaan lahan oleh para pengembang itu sudah mereka miliki sejak lama sebetulnya. Jadi transaksi tanah itu sudah mereka miliki jauh, mungkin 2, 3, 5 tahun sebelumnya. Yang kedua, sekarang ini pembangunan klaster di Tangerang Selatan itu tidak lagi dalam satuan tanah hektar gitu. Mungkin 3.000 meter dia bangun, Mbak. Mungkin hanya 10-20 rumah dia bangun klaster kecil. Buat kami ini bagus, hal yang bagus karena penataan kotanya bisa lebih enak gitu lah ya. Seperti itu Mbak. Jadi saya yakin walaupun tanahnya semakin mahal, semakin ini tapi pertumbuhan properti nyatanya di Tangerang Selatan masih cukup bagus.